Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Agustina, NIM 2001061. Saya dari kelompok 5. Saya merupakan penyaji pertama. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Hasna yang telah membimbing saya sehingga saya bisa membuat video ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membangun teks akademi secara bersama-sama. Yang pertama yaitu menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara teks akademik dan non-akademik. Teks akademik yang pertama yaitu sederhana dalam struktural, sedangkan teks non-akademik rumit dan struktur kalimat. Yang kedua, padat informasi, sedangkan teks non-akademik cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal, sedangkan non-akademik padat kata-kata struktural. Yang keempat, banyak memanfaatkan istilah teknis, sedangkan teks akademik non-akademik sendiri cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknisi. Dan yang terakhir, bersifat taksonomi dan abstrak, sedangkan teks akademik non-akademik sendiri bersifat konkret, cenderung tidak bersifat taksonomik. Ini terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa. Contohnya, studi ini menguji keterkaitan antara usia dan kinerja manajer. Secara struktural, kalimat tersebut hanya tersusun dari 3 unsur linear, yaitu unsur subjek yang dicetak tebal, unsur predikator yang digarisbawahi, dan unsur pelengkap atau keterangan cetak miring. B. Teks akademik padat informasi. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi didapatkan melalui kalimat simpleks. Yang kedua, informasi didapatkan melalui nominalisasi. Contoh, jadi genotip penekanan PB260 ialah AABB yang bersifat tahap terhadap PGDC, menunjukkan pemadatan informasi yang dicetak tebal yang berupa kalimat sematan untuk memperluas kelompok nomina pada unsur subjek dan pelengkap. Yang C yaitu teks akademik padat kata leksikal. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu daripada kata struktural, konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Contohnya, kesimpulan bahwa sifat ketahanan tanaman karet terhadap PGDC dikendalikan oleh dua pasang gen utama mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebutkan bahwa sifat tersebut dikendalikan secara poligenik. Kata-kata yang dicetak tebal adalah kata-kata struktural dan kata-kata yang tidak dicetak tebal adalah kata-kata leksikal. D. Teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi digunakan untuk mendapatkan informasi. Sebagai upaya pembedaan, nominalisasi ditempuh dengan mengubah leksi dan beda, verba adjektiva, adverbia, konjungsi menjadi leksi benda atau nomina. Nominalisasi pada teks akademik ditunjukkan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Contohnya, pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti kurang bermanfaat. Kalimat nominalisasi adalah kalimat yang dicetak tebal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.